Banyak kemudian orang tua yang mengkhawatirkan terkait dengan TKA nih, tes kemampuan akademik. Apakah anak-anak saya mampu nantinya? Itu Bapak, adakah yang mungkin disampaikan bagi orang tua di rumah? Tes kemampuan akademik itu nanti dimulai bulan November. Itu tidak terkait dengan penerimaan murid baru. Jadi kita baru memulai bulan November itu untuk kelas 12, kelas 3 SMA atau 3 LTA. Kemudian nanti yang SD dan SMP itu di tahun 2026. Nah, orang tua tidak perlu khawatir karena tes kemampuan akademik ini tidak wajib. Jadi kalau yang mau ikut silahkan, kalau tidak ikut juga tidak masalah. Kenapa tidak kita wajibkan? Karena ada beberapa aktivis HAM yang mengatakan kalau mewajibkan ujian itu melanggar HAM gitu. Jadi kita apresiasi itu. Atau ada yang mengatakan ujian ini bikin stres gitu kan. Nah, supaya mereka yang menganggap itu melanggar HAM dan supaya mereka yang menganggap itu menimbulkan stres, ya kita berikan opsi. Yang ikut silahkan, yang tidak ikut ya tidak masalah gitu. Tapi kalau sudah siap untuk ikut, ya harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang baru dengan yang sebelumnya. Yang kedua, tes kemampuan akademik ini tidak menjadi penentu kelulusan. Jadi nanti yang disampaikan itu adalah hasilnya itu berapa, tapi tidak menjadi penentu kelulusan. Karena menurut aturan, kelulusan peserta didik itu ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, bukan oleh pemerintah. Sehingga nanti yang ujian seluruh mata pelajaran itu ada di masing-masing sekolah, dan itu yang menjadi penentu kelulusan. Jadi TKA ini tidak menjadi penentu kelulusan. Tapi yang ketiga, yang ini sudah kami bicarakan dengan forum rektor dan majelis rektor, mulai tahun yang akan datang, tes kemampuan akademik ini akan diintegrasikan dengan sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang itu nanti akan menjadi bagian dari pertimbangan untuk seleksi mahasiswa yang tanpa tes atau seleksi-seleksi yang memang itu menggunakan jalur-jalur prestasi. Sehingga ini akan menjadi bagian dari bagaimana agar sistem yang kita kembangkan ini, TKA ini, terintegrasi dengan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Pak. Adakah mungkin hal yang bisa Bapak spill nih terkait dengan program